Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan yang terhormat Ibu Dini Ardianti, Esos MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Rafi Al-Hafiz, 212050 338, Nabila Yolanda Irawan, 212050 339, Naila Faiza Sutarya, 212050 340, Najri Al-Bukhari, 2150 341, Naufal Restu Pahlevi, 212050 343, dan Poppy Lutmi Rizaldi, 2120 343. Dan yang pada hari ini akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema erupsi Gunung Semeru mempengaruhi keadaan sosial budaya. Sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Secara bersamaan, berdoa dimulai. Baik, selesai. Langsung saja kita mulai presentasinya. Pertama, kita ada pengertian yang akan dibacakan oleh Naila. Silakan, Naila. Terima kasih, Poppy. Pada umumnya, bencana merupakan suatu kejadian yang ekstrim dalam lingkungan alam atau manusia yang secara merugikan mempengaruhi kehidupan manusia, harta benda, atau aktivitas sampai pada tingkat yang menimbulkan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam juga dapat mengakibatkan kerusakan pada bidang ekonomi, lingkungan, dan terutama sosial budaya. Yang selanjutnya, ada bencana dalam pandangan sosiologi dan karakteristik yang akan dibacakan oleh Naufal Restu. Sebelumnya, terima kasih buat Poppy. Bencana dalam pandangan sosiologi. Dalam perspektif sosiologi, bencana seringkali dipahami berdasarkan persepsi manusia atau masyarakat, dan atas apa yang mereka rasakan terkait pengalaman emosional pada kejadian-kejadian yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Bencana merupakan salah satu bagian definisi yang disusun dalam suatu konteks sosial budaya hidup masyarakat yang mengalami bencana. Karakteristik umum bencana yang pertama ada atau tidaknya pengeringatan, yang kedua intensitas efek destruktif yang ditimbulkan, yang ketiga cakupan efek destruktif tersebut, yang keempat durasi dirasakannya efek destruktif. Terima kasih, Poppy. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang yang kami sajikan. Kita mulai. Pemirsa, Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Meski dikenal sebagai gunung berapi aktif, namun Semeru masih menjadi gunung yang menarik para pendaki. Semeru memiliki sejarah panjang saat berkaitan dengan erupsi. Berikut profil singkat Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Gunung Semeru meletus pada Sabtu sore 4 Desember 2021 pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Gunung yang berada di Kabupaten Lumajang, Malang, Jawa Timur ini sudah berada di level waspada. Sejarah erupsi Semeru pun sudah terjadi cukup lama. Gunung Semeru dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut ini merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Meski dikenal sebagai salah satu gunung yang aktif mengeluarkan semburan awan panas, namun Semeru masih menjadi gunung yang menarik bagi para pendaki setiap tahunnya. Keindahan Randu Kumbolo di Semeru kerap menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki. Namun, Semeru memiliki sejarah panjang saat berkaitan dengan erupsi.
Gunung dengan tipe strato ini tercatat meletus pertama kali pada 8 November 1818. Tak banyak informasi yang terdokumentasikan mengenai letusan kala itu hingga 1913. Sejak itu, Gunung Semeru berkali-kali erupsi dari 1941 hingga 1977. PVMBG juga mencatat aktivitas vulkanik Gunung Semeru pada 1990, 92, 94, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, dan terakhir 2020. Menurut data PVMBG, aktivitas Gunung Semeru berada di Kawah Jonggring Seloko. Kawah ini berada di sisi tenggara puncak Mahameru. Sedangkan karakter letusannya bertipe vulkanian dan strombolian yang terjadi setiap 3 hingga 4 kali setiap jamnya. Karakter vulkanian berupa letusan eksplosif yang dapat menghancurkan kubah dan lidah lava yang telah terbentuk sebelumnya. Gunung Semeru saat ini berada di status level 2 atau waspada dengan rekomendasi masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 1 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru dan jarak 5 km arah bukaan kawah di sektor tenggara selatan, serta mewaspadai guguran awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Mahameru. Selanjutnya, ada hasil analisis bencana erupsi Gunung Semeru yang mempengaruhi sosial budaya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Peristiwa bencana alam Gunung Semeru ini merupakan aspek fisik atau alamiah yang terjadi di bumi yang mempengaruhi pada aspek sosial seperti mobilitas penduduk, populasi penduduk, serta dampak dari bencana tersebut. Dampak dalam bidang sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, hingga hilangnya tempat tinggal dan kekacauan komunitas. Sementara kerusakan lingkungan atau aspek fisik mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan, longsor, hujan abu, dan lain-lain. Pengungsian lainnya yang telah kehilangan banyak harta benda dan juga sanak saudara mereka. Dan selanjutnya ada dampak yang akan dibacakan oleh Najri. Silakan Najri. Baik, terima kasih kepada Poppy sebagai moderator. Saya di sini akan menjelaskan dampak erupsi Gunung Semeru. Dampak negatif, rusaknya pemukiman warga akibat bencana, pepohonan dan tumbuhan layu bahkan mati akibat debu vulkanik, begitu juga dengan ternak warga. Matinya infrastruktur, terhentinya aktivitas mata pencaharian warga sekitar, terhentinya industri pariwisata, berhentinya aktivitas warga sekitar, tidak terpenuhi kebutuhan ekonomi. Dampak positif, terjadinya distribusi keadilan ekonomi dengan banyaknya sumbangan dari para dermawan, menguatkan solidaritas sosial. Hasil erupsi abu vulkanik bisa dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanah dalam jangka panjang. Anak-anak penyintas lebih mengerti lagi terhadap orang tua. Dengan adanya bencana ini, orang tua lebih sulit menghasilkan uang. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Poppy sebagai moderator. Baik, terima kasih. Dan yang selanjutnya ada problem solving dari hasil analisis dan dampak tersebut. Silakan kepada Yola. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan problem solving terhadap bencana tersebut. Banyak cara yang dilakukan untuk menanggulangi atau memecahkan beberapa masalah pada bencana alam erupsi, salah satunya melalui mitigasi. Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi resiko bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Di antaranya pencarian dan penyelamatan korban bencana termasuk evakuasi korban,
pertolongan darurat mulai dari barang dan jasa hingga kebutuhan dasar, kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan, sandang, dan layanan kesehatan, pengadaan penampungan, serta hunian sementara. Adapun status transisi darurat ke pemulihan, yaitu pembangunan hunian sementara atau hunian tetap, serta pemulihan sarana atau prasarana vital, pembiayaan ganti lahan bangunan, dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan. Kebutuhan tuntutan psikososial. Slide selanjutnya. Pandangan sosiologi problem solving mengenai erupsi ini bisa dikaitkan dengan faktor interaksi sosial. Mengapa? Karena interaksi sosial memiliki kontak sosial dan komunikasi. Salah satunya berupa empati, yaitu bentuk simpati yang lebih mendalam. Jika simpati hanya merasakan secara kejiwaan saja, empati juga dibarengi dengan perasaan organisme tubuh yang sangat intens atau dalam. Bisa disebut juga bahwa empati adalah kepedulian terhadap orang lain atau kelompok yang ditandai dengan tindakan nyata. Faktor tersebut bisa menjadi penyebab para relawan atau orang yang peduli bergerak untuk membantu para korban erupsi. Sekian dari saya, kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih, Yola. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Raffi. Silakan, Raffi. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, analisis ini berupaya untuk mempelajari berbagai kajian tentang kebencanaan, membahas keragaman pemahaman, tanggapan, dan pola masyarakat lokal menghadapi bencana. Dan pengelolaan bencana, kemudian memetakan kajian-kajian sosial yang patut diketengahkan untuk memahami berbagai masalah bencana alam dari perspektif sosiologis. Selain itu juga untuk mengetahui kelompok masyarakat yang paling terdampak bencana. Dalam hal ini adalah keluarga yang terdiri dari anak-anak, remaja, dan orang tua, perempuan dan laki-laki dewasa sebagai kepala keluarganya, serta kelompok-kelompok sosial lainnya yang ada di masyarakat melalui analisis terhadap berbagai pemikiran dan tulisan tentang kebencanaan. Maka dapat diupayakan rekomendasi untuk mengantisipasi masalah-masalah sosial yang muncul akibat bencana alam. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua yang telah membacakan materi dari presentasi kali ini. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 10. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Dan selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.